Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin yang pada khususnya akan membahas kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya Ibu share screen dulu. Nah, ini kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi pada sejarah Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia memasuki masa ketika sistem demokrasi terpimpin berjalan, di mana demokrasi terpimpin ini adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu yaitu Presiden Soekarno. Dan konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Kemudian demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantaranya semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada nasakom. Kemudian Soekarno tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal predikat yang merupakan tujuan utama dari penguasa prakolonial. Di sini Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan pada mobilisasi massa dan politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin ini, yaitu politik bebas aktif, di mana kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol Usdek yang merupakan akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Dan para pemimpin berasal dari angkatan tahun 1928 dan angkatan 1945 dengan tokoh politik Soekarno sebagai titik dan pusatnya. Dan kepemimpinan tokoh politik ini berdasarkan pada politik mencari kambing hitam. Karena yang sifatnya karismatik dan patrialistik, tokoh politik ini dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang bertikai, baik dengan sukarela maupun karena terpaksa. Dengan dialekta, pihak yang berkurang kemampuannya akan tersingkir dari gelanggang politik dan yang kuat akan merajainya. Gimnastik politik ini lebih menguntungkan PKI untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik yang tersebut. Maka Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan dekret presiden. Nah, dekret ini juga masih masih kontroversi karena belum tahu kejelasannya apakah itu Soekarno sendiri atau memang dalangnya itu ada Soeharto. Dan dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 1945. Maka dimulailah era baru demokrasi dan pemerintah Indonesia yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Tadi kan kondisi politiknya, sekarang kita masuk ke kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi kekuatan politik berpusat pada Presiden dengan TNI Angkatan Darat dan PKI sebagai pendukung utama. Di sini Presiden membentuk Kabinet 4 kaki yang terdiri dari PKI, Masyumi, PNI, dan NU, serta membubarkan DPR hasil pemilu pada 1955 dengan dasar Penpres nomor 3/1959 dan membentuk DPR-DR atau DPR gotong royong dengan dasar penetapan Penpres nomor 4/1960, kemudian membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin di mana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat. Perekonomian terpusat ini
pada satu tangan, dan akibatnya perekonomian menjadi lesu, bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 65%, 650%, dan sebab-sebab kegagalan ekonomi pada masa itu yaitu pertama ada penanganan ekonomi yang tidak rasional dan lebih bersifat politik tanpa kendali. Kemudian yang kedua, tak ada ukuran yang objektif dalam menilai usaha politik luar negeri. Dan politik luar negeri Indonesia pada saat itu mengarah pada politik mercusuar yang antara lain yang pertama itu membagi kekuatan politik dunia menjadi dua. Yang pertama ODEFO atau Old Established Forces, yaitu kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis atau nekolim. Dan yang kedua ada NEVO, New Emergency Forces, yaitu kekuatan baru yang sedang muncul, yakni negara-negara progresif revolusioner. Kemudian menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara NEVO yang dikenal dengan nama GANEVO, Games of New and Emerging Forces, dan membentuk poros Jakarta-Peking, politik poros. Kemudian terjadi konfrontasi dengan Malaysia, karena Malaysia dianggap sebagai negara nekolim atau antek-antek barat dan menentang pembentukan negara federasi Malaysia. Dan akibatnya Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia menjadi anggota tidak tetap pada PBB tersebut. Nah, itu tadi mengenai demokrasi terpimpin. Sekarang apa ada yang tahu apa itu demokrasi terpimpin? Kan kemudian di dalam demokrasi terpimpin itu ada peristiwa konfrontasi Irian Barat, dan itu di dalamnya juga ada yang namanya 3 tuntutan rakyat atau Trikora. Nah, menurut apa sih isi dari Trikora tersebut? Anora mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi pada tahun 1961 itu Presiden Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isinya itu yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua, yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan yang terakhir, bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Gitu, Bu. Iya, sudah betul Anora. Gimana Indra, setuju ya? Ya, Indra juga sudah setuju, berarti sudah betul. Jadi, Ibu menjelaskan mengenai pembebasan Irian Barat merupakan salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah pada Kabinet RI dalam masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama 1 dasawarsa itu tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, dan upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Serta jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambil alian semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI akhirnya menempuh jalan lain, yaitu jalur militer dalam rangka memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di depan rapat raksasa di Yogyakarta kemudian mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda atau yang disebut tadi dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Dan betul isi dari Trikora itu yaitu 1. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, 2. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa, dan gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kemudian pada akhirnya di tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, dan hal ini dikenal dengan perjanjian New York. Dan pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan dari Irian Barat ke pihak Belanda ke PBB. Ya, saya ulang, bagaimana, apa kalian tadi sudah mengerti mengenai materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, kita akhiri saja.